Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Afika!" teriak Bondan di ambang pintu dan nafasnya naik turun. Wajah Bondan terlihat memerah. Terlihat sekali jika pria itu sedang menahan emosi. Emma dan Vika membuka matanya bersamaan. Lalu dengan cepat keduanya melepaskan tautan bibir mereka dan Vika pun langsung mendorong Emma hingga terjengkang ke belakang. "Mampus gue," umpat Vika lalu menatap wajahnya yang terlihat sangat emosi. "Lagian lo murahan banget sih," ia merutuki dirinya sendiri. Ayah," lirih Vika terbata. "Masuk kalian berdua," sentak Bondan dengan kuat lalu memasuki rumah terlebih dulu. Tak lupa ia menyingkirkan penggorengan yang sudah penyok itu lebih dulu. "Ini semua gara-gara lo dan lo harus bertanggung jawab," Vika menuding Emma dengan perasaan kesal dan juga malu. "Lah, kenapa dia yang disalahkan? Bukankah gadis itu juga menikmatinya?" pikir Emma. "Ayo kita masuk, awas kalau lo berani kabur," titah Vika. Lalu berjalan memasuki rumah dan tanpa banyak bicara, Emma mengikuti gadis kecil itu dari belakang. Di sini mereka kini berada, di ruang keluarga yang tidak terlalu besar itu. Sepasang manusia yang baru saja tertangkap basah berciuman itu kini sedang diadili oleh Bondan. Bondan menatap tajam putrinya dan juga pria di sebelah putrinya. Vika menundukkan kepalanya dan meremat kedua tangannya yang terasa sangat dingin itu bergantian, sedangkan Emma menatap Bondan yang ada di hadapannya dengan kagum. Walau Bondan sudah tidak muda lagi, akan tetapi tubuh pria itu masih terlihat kekar dan di lengan kiri pria itu ada tato besar yang memenuhi lengan itu. "Jadi kau pacaran aku?" tanya Bondan dengan suara beratnya yang terdengar mengerikan di telinga Emma. "Ayah, dia bukan." "Diam kamu, ayah tidak bertanya denganmu," potong Bondan cepat dan melotot tajam ke arah putrinya. Dan Vika pun langsung bungkam lalu menundukkan kepalanya lagi. "Jadi benar kamu pacar putriku?" tanya Bondan lagi. Emma berdehem lalu menoleh ke arah Vika, sedangkan Vika menggeleng pelan, bertanda jika Emma harus menjawab tidak. Iya," jawab Emma tanpa memperdulikan Vika. Seketika itu Vika langsung melotot sempurna dan langsung menginjak kaki Emma hingga membuat pria itu kesakitan. Akan tetapi Emma menahan rasa sakit di kakinya itu. "Wah, punya nyawa berapa kamu? Berani berpacaran dengan putriku? Apalagi kamu sudah berani menyentuh putriku," ucap Bondan dengan tatapan mematikan hingga membuat Emma sesak nafas dan juga menelan ludahnya dengan kasar. Glek! Emma menelan ludahnya dengan kasar dan keringat dingin keluar dari dahinya, bertanda jika dirinya sangat ketakutan. "Ini salahmu, punya bibir tidak bisa dikondisikan," Emma merutuki dirinya sendiri. "Mampus lo, habis ini gue yakin kalau lo akan dihabisin oleh ayah," batin Vika sembari melirik Emma dengan kesal. "Maaf om, Eka akan bertanggung jawab," jawab Emma gemulai. "Ngek." "Hah?" Bondan sangat syok saat mendengar ucapan Emma. Bahkan ia sampai mencubit tangannya sendiri karena tidak percaya jika pria muda yang ada di hadapannya itu gemulai. Sedangkan Vika sudah ingin menyemburkan tawanya saat melihat wajah cengok ayahnya. "Hehe, ya ini Eike apa adanya dengan segala kekurangan Eike," jawab Emma lalu mengerlingkan matanya nakal ke arah Bondan. Bondan bergidik ngeri saat melihat kerlingan nakal itu. Emosinya langsung meluap begitu saja. Lain Emma yang sudah tertawa puas dalam hati.
Fik, sini kamu. Bondan menarik tangan putrinya agak menjauhi Emma. Kamu yang benar saja sih, nyari pacar kayak gitu, bisik Bondan. Ayah, dia bukan pacar aku. Jangan banyak ngeles kamu. Mana ada tidak berpacaran, tapi sampai main sosor-sosoran begitu. Potong Bondan cepat, membuat Vika semakin bingung menjelaskannya. Dan benar yang dikatakan ayahnya, jika tidak pacaran, mana mungkin berciuman panas seperti itu. Ini semua gara-gara Miss M, runtuk Vika dalam hati. Dan kenapa aku tadi malah terhanyut dan tidak menolak? Ya ampun, bibirnya tadi lembut banget. Astaga, aku mikirin apa sih? Merutuki dirinya lagi. Aduh ya, tapi beneran aku itu nggak pacar. Dia harus bertanggung jawab karena sudah mengambil kesucian bibir kamu itu. Potong Bondan lagi, membuat Vika mendengus kesal. Maksud ayah bertanggung jawab dalam hal apa? Tanya Vika mulai emosi. Ya tanggung jawab menikahimu lah, jawab Bondan. Tapi Vika tidak hamil ya, ucap Vika malah membuat Bondan semakin curiga dan salah paham. Jadi kamu sudah kikuk-kikuk sama dia? Bondan menatap tajam putrinya. Ayah, bukan begitu. Wajah Vika kini terlihat sangat panik. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Anak gadismu ini masih ting-ting, lanjutnya. Namun Bondan tidak ingin mendengarkan alasan putrinya. Ia harus bertindak cepat agar putrinya tidak semakin terjerumus ke dalam lembah dosa. Di sisi lain, Emma masih duduk di kursi sembari mengetuk-ngetukkan jari di lututnya dan tatapannya menelusuri ruang keluarga yang tidak terlalu besar itu. Dan sesekali matanya menatap ayah dan anak yang sedang berbisik ria di sudut ruang keluarga sana. Di ruang keluarga itu ada beberapa foto Vika yang memakai baju karate sembari memegang piala besar. Dia ternyata jago bela diri, batin Emma, masih menatap satu persatu foto yang terpajang di dinding itu. Ada rasa minder di diri Emma saat tahu jati diri Vika. Bondan berdehem keras saat sudah kembali di hadapan Emma, sedangkan Vika berdiri di samping Bondan sembari menundukkan kepalanya. Jadi kalian harus secepatnya menikah, ucap Bondan tegas. Hah? Seru Vika dan Emma bersamaan. Ayah, Vika menghentakkan kakinya dengan kesal. Bondan menempelkan jari telunjuknya di depan bibir hitamnya. Jangan protes, kalian ini sudah melakukan dosa, jadi kalian harus secepatnya menikah, ucap Bondan tegas dan tak ingin dibantah. Ya Ami dong, yang benar saja sih Om, Emma mengerucutkan bibirnya kesal. Tuh bibir bisa dikondisikan tidak? Seperti bekicot ingin beranak saja, ucap Bondan kepada Emma. Gubrak, Vika hampir terjungkal ke belakang saat mendengar perkataan ayahnya. Situasi lagi tegang masih sempat melawak, batin Vika. Ini bibir perawatannya mehong, tahu tidak? Sekali perawatan itu 10 jetong, yes, ucap Emma gemulai dan semakin memonyongkan bibirnya. 10 juta? Pekik Vika dan Bondan bersamaan. Pantas saja lembut banget bibirnya, perawatannya mehong, batin Vika. Om mau coba? Emma memonyongkan bibirnya. Amit-amit gue punya mantu kayak loh, Bondan bergidik ngeri sembari mengusap-usap perutnya. Maksud Eike mau coba perawatannya, ucap Emma lagi dan mencebikkan bibirnya kesal. Ogah, jawab Bondan menekan kata H. Sebentar lagi Eike kan jadi mantu Om, jadi harus terbiasa yes, jawab Emma terkekeh geli. Lagian bibir Eike ini kan cuma buat anak Om, ucap Emma cekikikan, sedangkan Vika sudah sangat kesal bukan kepalang
Apalagi Bondan ingin rasanya menjitak kepala pria gemulai yang ada di hadapannya itu biar waras kembali. Tapi burung perkututmu itu masih berfungsi kan? Tanya Bondan sembari menatap bagian bawah Emma. Hei, Emma mengatupkan kedua kakinya. Jangan nakal ya Om, hihi, ucap Emma sembari melambaikan tangan gemulainya. Vika, seru Bondan dan bergidik ngeri. Tuh kan, ayah harus pikirkan niat ayah itu. Masih berusaha membujuk ayahnya. Tenang saja, burung Eike tidak metong kok, sela Emma. Bener, tanya Bondan dan Emma mengangguk mantap. Ayah, rengek Vika agar ayahnya mengurungkan niatnya. Normal dia Vika, jadi kalian harus secepatnya menikah. Ayah, tega banget sih sama Vika. Aku kan masih sekolah ya, keluh Vika terisak kecil. Lagian sudah tahu masih sekolah tapi main sosor-sosoran saja. Sindiran keras dari Bondan untuk putrinya dan juga Emma. Miss M, tolong kasih tahu ayah dong kalau kamu menolak pernikahan ini. Mohon Vika kepada Emma. Maaf ya, sebagai lelaki sejati, Eike harus bertanggung jawab sama perbuatan Eike. Jawab Emma membuat Vika emosi. Ya, tapi kan gue gak hamil dan kita ciuman doang. Dan sialnya itu ciuman pertama gue. Kesal Vika. Oh, jadi mau hamil dulu? Oke, Eke siap buat dia hamil. Emma beranjak dari duduknya dan ingin menarik tangan Vika. Hei, berani pegang tangan Vika? Nih bayarannya. Bondan menunjukkan kepalan tangannya di depan wajah Emma. Bercanda kok Om. Emma meringis takut lalu duduk kembali ke posisi semula. Sekarang panggil orang tuamu ke sini untuk membicarakan pernikahan kalian, ucap Bondan dengan tegas. Emma mengangguk lalu mengambil ponselnya dan menghubungi ibunya. Sedangkan Vika menundukkan kepalanya. Dirinya pasrah dengan keadaannya saat ini. Apalagi ayahnya itu orang paling keras dan jika sudah memutuskan sesuatu akan sulit untuk mengubahnya.